Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, selamat menyaksikan materi berikut ini. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang jujur membawa hidup penuh berkah. Namun seperti biasa, mari kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak sekalian, mari kita lanjut. Pengertian jujur. Kata jujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak berbohong. Misalnya berkata apa adanya, tidak curang dalam permainan, atau mengikuti aturan yang berlaku. Sementara kata kejujuran merupakan sifat. Sid merupakan kata lain dari kejujuran. Bentuk kata sifat dari sid adalah sidik, yang artinya jujur. Islam menjadikan kejujuran sebagai prinsip hidup, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan merupakan satu sifat yang dimiliki setiap nabi dan rasul. Pembagian sifat jujur. Yang pertama, sid al-qalbi, jujur dalam niat. Setiap tindakan dan kehendak hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Sid al-hadis, jujur dalam ucapan. Menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Ketiga, sid al-amal, jujur dalam perbuatan, tidak ada perbedaan antara yang ditampakkan dengan yang batin. Keempat, sid al-wa'ad, jujur dalam janji. Selalu menepati apa yang sudah dijanjikan, kecuali ada halangan yang tidak dapat dihindari. Kelima, sid al-hal, jujur dalam kenyataan. Tidak berbeda antara hati di mulut dan yang diperbuat. Manfaat dan hikmah jujur. Yang pertama, dipercaya orang lain karena tidak akan berdusta, dan orang jujur tidak akan berbuat curang. Kedua, memiliki banyak teman dan disayangi orang lain, karena semua orang senang diperlakukan jujur, sebaliknya tidak senang dibohongi. Terhindar dari fitnah kehidupan, karena bila sudah terbiasa jujur, orang tidak mudah percaya bila ia melakukan kesalahan. Keempat, mendapat ketenangan dan ketentraman hidup karena banyaknya orang yang menyayangi dan mencintai. Kelima, mudah dipercaya dan dikenal sehingga segala kemudahan akan diperoleh dalam hidupnya. Keenam, kejujuran dapat dijadikan cermin dari kepribadian seseorang, bahkan dapat dijadikan cermin dari suatu bangsa. Ketujuh, terbiasa melakukan kebaikan, karena kejujuran adalah bagian dari kebaikan, dan kebaikan merupakan bagian dari akhlak mulia. Kedelapan, sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala karena kejujuran merupakan perintahnya dan dijanjikan surga. Karena kejujuran mendorong berbuat baik, sementara kebaikan itu sendiri mengantarkan ke surga. Contoh perilaku jujur. Yang pertama, tidak menyontek ketika ujian sekolah. Kedua, menyampaikan amanah dengan baik. Jika amanahnya berupa pesan, sampaikan sesuai permintaan. Dan jika berupa barang, segera juga diberikan, jangan sampai hilang atau rusak. Ketiga, berani berkata yang benar.
walaupun akibatnya menyengsarakan. Keempat, membayar uang iuran sekolah yang dititipkan orang tua. Kelima, mengembalikan uang sisa membeli buku kepada orang tua. Mari kita lanjut. Dalil nakli tentang jujur. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Hadis tentang perilaku jujur. An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharru sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalur rajulu yakdhibu wa yataharrul kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berlakulah jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Seseorang senantiasa bersikap jujur dan benar-benar suka berlaku jujur, hingga ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Janganlah berlaku dusta, karena sesungguhnya dosa itu menuntun kepada kejahatan, dan kejahatan itu mengantarkan ke neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan benar-benar suka berdusta, hingga ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Oke, kaitan antara perilaku jujur dengan keimanan. Yang pertama, menjadikan nilai-nilai kejujuran sebagai prinsip hidup. Yang kedua, kejujuran merupakan sifat orang-orang yang mengimani rukun iman dan rukun Islam, begitu juga sifat amanah. Ketiga, tekad kuat menghindari setiap kebohongan, pemalsuan, dan penipuan. Keempat, tunaikan semua tanggung jawab dengan integritas yang tinggi, sehingga tidak pernah mengenal kompromi terhadap bentuk ketidakjujuran. Kelima, tetapkan komitmen bahwa kejujuran merupakan landasan dalam bersikap dan bertindak ketika bergaul dengan sesama manusia. Keenam, berusaha meningkatkan kualitas diri untuk menjadi manusia yang jujur, bertanggung jawab, profesional, dan berakhlak mulia. Ketujuh, berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi kondisi lingkungan kerja yang terbiasa dengan ketidakjujuran, kebohongan, dan kemunafikan. Kedelapan, tidak mudah putus asa dalam menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kesembilan, berusaha terus untuk mencari cara yang terbaik agar berperilaku jujur
dan selalu teladan dalam kejujuran. 10. Senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakannya sebagai resiko dari perbuatan jujur. Baik anak-anakku sekalian, untuk quotes kita hari ini, katakanlah yang sebenarnya meskipun itu pahit. Untuk materi hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang belum paham, mudah-mudahan Allah segera fahamkan. Dan bagi yang sudah paham, semoga bisa membantu temannya agar lebih cepat paham. See you the next video. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.